Dini Siti Aisyah dengan NIM 118206027, Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita telah mengetahui bahwasannya fotosintesis merupakan proses pembentukan molekul-molekul makanan yang sangat kompleks dan berenergi tinggi yang terjadi pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis dimulai saat daun terkena cahaya matahari dan menyerapnya menjadi energi kimia. Karbon dioksida yang ada pada lingkungan akan masuk ke dalam sel dan akan menyebar di antara sel-sel daun. Akar akan menyerap air dan dialirkan ke daun untuk proses fotosintesis. Molekul air dipecah oleh cahaya menjadi oksigen dan nitrogen. Hidrogen dan karbon dioksida membentuk glukosa yang akan menjadi makanan bagi tumbuhan, dan oksigen akan dilepas ke udara. Fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida akan masuk ke dalam kloroplas dan dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Berikut adalah tujuan dari praktikum kali ini. Variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat, serta hipotesis. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu penjepit kertas 5 buah, 1 buah hektar, 1 botol betadin, alkohol secukupnya, alat masak, 1 buah piring, benang berwarna, aluminium foil dan mika warna merah, hijau, kuning, biru, baskom stainless, dan air. Langkah pertama yaitu daun ditutup oleh aluminium foil dan diklip. Lakukan hal yang sama pada mika merah, mika kuning, mika hijau, dan mika biru. Kemudian daun dibiarkan selama 5 jam. Daun dipetik dari tangkainya. Air dididihkan dan daun ditandai oleh benang agar tidak tertukar saat dididihkan. Kemudian daun dibuka dari penutup. Daun dimasukkan ke dalam air mendidih dan ditunggu hingga layu. Alkohol dituangkan ke dalam baskom stainless dan daun dimasukkan ke dalam alkohol dan dibiarkan selama 40 menit. Daun dibilas dengan air dan dilentangkan pada wadah. Lakukan hal ini pada kelima daun. Daun ditetesi betadin dan diratakan oleh tangan. Terakhir, daun diamati dan dicatat hasilnya. Berdasarkan tabel pengamatan, diketahui bahwasannya daun yang ditutup oleh aluminium foil terjadi perubahan warna. Tidak terdapat amilum pada daun yang ditutupi oleh aluminium foil dan terdapat amilum pada daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil. Bagian daun yang ditutupi tidak terkena cahaya matahari sehingga tidak menghasilkan amilum. Pada daun yang ditutup oleh mika merah terjadi perubahan warna. Keberadaan amilum terdapat pada daun yang ditutupi maupun yang tidak ditutupi. Hal itu terlihat saat daun ditetesi oleh betadin yang berubah warna menjadi kehitaman.
Bagian daun yang ditutupi terkena cahaya matahari atau menembus ke dalam, sehingga menghasilkan amilum. Pada daun yang ditutup oleh mika kuning, terjadi perubahan warna. Baik daun yang ditutupi dan yang tidak ditutupi, keduanya terdapat amilum yang terlihat pada perubahan warna pada daun setelah ditetesi betadin. Bagian daun yang ditutupi terkena cahaya matahari, sehingga menghasilkan amilum. Pada daun yang ditutup oleh mika hijau, terjadi perubahan warna. Daun yang ditutupi dan yang tidak ditutupi, keduanya memiliki amilum. Hal itu terlihat pada perubahan warna yang terjadi pada daun setelah ditetesi iodin. Bagian daun yang ditutupi terkena cahaya matahari atau menembus ke dalam sehingga menghasilkan amilum. Pada daun yang ditutup oleh mika biru terjadi perubahan warna. Keberadaan amilum terdapat pada daun yang ditutupi dan yang tidak ditutupi. Bagian daun yang ditutupi terkena cahaya matahari atau menembus ke dalam sehingga menghasilkan amilum dari proses fotosintesis. Hal ini sesuai dengan teori Niosong 2012 halaman 28 yang menyatakan bahwa fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat bahan-bahan organik yaitu CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Berikut perubahan warna yang terjadi pada daun setelah ditetesi iodin. Hal ini menandakan bahwasannya warna merah dan warna biru berfungsi untuk proses fotosintesis, sedangkan hijau dan kuning kurang digunakan untuk fotosintesis. Daun yang ditutupi oleh aluminium foil tidak memberikan reaksi positif terhadap betadin karena cahaya matahari yang akan masuk terhalang oleh aluminium foil, sehingga daun tidak bisa melakukan proses fotosintesis, dan ketika ditetesi oleh betadin, warnanya tidak berubah menjadi kehitaman atau tidak terdapat amilum di dalamnya. Panjang gelombang warna biru itu sebesar 235 hingga 520, panjang gelombang cahaya hijau yaitu 520 sampai 565, panjang gelombang cahaya merah yaitu 625 hingga 740, dan panjang gelombang cahaya kuning yaitu 565 sampai 590. Nah, yang paling berpotensi besar yang berfungsi dalam fotosintesis yaitu spektrum warna merah dan warna biru. Hal ini dapat terlihat pada daun yang ditutupi oleh mika warna merah dan mika warna biru yang setelah ditetesi iodin mengalami perubahan warna yang lebih pekat dari daun yang ditutupi oleh mika warna hijau dan warna kuning. Fungsi iodin pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui keberadaan amilum pada daun. Jika terdapat amilum, warnanya akan menghitam yang ditandakan bahwa daun tersebut mengalami proses fotosintesis sehingga dapat menghasilkan amilum. Dan alkohol pada praktikum kali ini berfungsi untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun sehingga larut di dalam alkohol. Tumbuhan masih bisa melakukan fotosintesis tanpa adanya cahaya matahari, karena tumbuhan tidak hanya berfotosintesis menggunakan cahaya matahari, melainkan semua cahaya dari semua sumber, seperti pantulan-pantulan radiasi dari cahaya matahari seperti sinar ultraviolet dan inframerah, ataupun dari cahaya tampak seperti cahaya senter, cahaya lampu, dan cahaya yang lainnya. Tumbuhan hijau memegang peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup lainnya karena bisa melakukan fotosintesis. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat atau amilum, di mana akan menjadi makanan bagi tumbuhan itu sendiri dan menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Selain itu, fotosintesis ini juga menghasilkan udara berupa oksigen yang akan digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Demikian praktikum fotosintesis kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.